Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hadijah Mulyana dari kelas PBS 5C. Di sini saya akan memaparkan secara singkat mengenai materi-materi yang telah diberikan selama pembelajaran. Baik, kalau untuk yang pertama itu ada perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini merupakan sebuah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan oleh organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai sebuah tujuan. Nah, adapun beberapa tujuan dari perencanaan ini meliputi dari menentukan kuantitas dan kualitas pekerja, menjamin ketersediaan pekerja untuk sekarang atau di masa yang akan datang, menghindari timbulnya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, mempermudah koordinasi untuk meningkatkan produktivitas kerja, menghindari kelebihan atau kekurangan pekerja, menjadi acuan dalam melakukan proses rekrutmen, menjadi acuan dalam melakukan mutasi dan pensiun kerja, dan menjadi dasar dalam penilaian pekerja. Nah, kemudian yang kedua itu pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, pengembangan sumber daya manusia merupakan proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Nah, sedangkan pemberdayaan merupakan konsep yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah organisasi mampu untuk mengoptimalkan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Selanjutnya yaitu pengembangan melalui pelatihan. Nah, pengembangan sendiri merupakan diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam sebuah perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Nah, sedangkan pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Adapun jenis-jenis dari pengembangan melalui pelatihan ini terdiri dari pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan lintas fungsional, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu manajemen karir. Nah, manajemen sendiri memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Sedangkan karir merupakan sebuah kata dari bahasa Belanda atau karir, merupakan perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Terdapat beberapa tujuan dalam manajemen karir. Yang pertama itu untuk mencapai tujuan karyawan dan perusahaan, membuktikan kesejahteraan karyawan, membantu karyawan dalam mengidentifikasi potensi atau skillnya, menjalin hubungan yang erat antara karyawan dan perusahaan, lalu bukti untuk tanggung jawab sosial, dan terakhir itu pelaksanaan tujuan perusahaan. Selanjutnya promosi dan pengembangan karir. Nah, promosi sendiri merupakan proses pemindahan dan penempatan seorang karyawan pada posisi jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, yang memberikan tantangan, tanggung jawab, otoritas, status, dan imbalan yang lebih besar dari jabatan yang sebelumnya. Nah, sedangkan pengembangan karir merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan dan perilaku-perilaku yang berhubungan dengan perubahan minat, nilai-nilai yang dianut, kemampuan, dan perubahan-perubahan pada lingkungan kerja karyawan sepanjang masa hidupnya. Berhasil psikologi. Adapun program pengembangan karir merupakan upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan dalam meningkatkan performa kerjanya. Selanjutnya yaitu penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja sendiri merupakan sebuah proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai atau karyawan. Program ini sangat dibutuhkan bagi karyawan untuk menciptakan kepuasan kerja, karena karyawan dapat mengetahui apa yang telah dicapainya serta dapat yakin adanya perbedaan kompensasi, sehingga dapat meningkatkan
memotivasi untuk meningkatkan produktivitas karyawan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan pada tingkat yang lebih tinggi. Penilaian prestasi kerja merupakan juga hal penting yang ada pada sebuah perusahaan. Lalu kompensasi dan kepuasan kerja. Nah, kompensasi sendiri berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang ataupun barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sedangkan kepuasan kerja merupakan suatu bentuk sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan yang digelutinya. Adapun tujuan pemberian itu motivasi. Nah, motivasi ini merupakan suatu konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri karyawan yang memulai dan mengarahkan perilaku. Nah, salah satu aspek dalam meningkatkan kinerja karyawan ialah pemberian motivasi kepada karyawan. Dengan istilah populer sekarang yaitu pemberian kegairahan bekerja kepada karyawan. Nah, motivasi ini dimaksudkan untuk memberikan daya perangsang kepada karyawan yang bersangkutan agar karyawan tersebut bekerja dengan segala daya dan upayanya. Cukup sekian yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.